وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Buya yang kami hormati dan seluruh hadirin wal hadirat, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat tidak kami sebutkan namanya satu persatu berhubung waktu kita yang semakin malam. Izin Buya sebelum kita memulai acara pencerahan dan tausiah taklik akbar pada malam yang berbahagia ini, kami bacakan profil singkat dari Buya Yahya yang sekarang ini sudah berada di hadapan kita. Namun sebelumnya kami himbau kepada para jamaah kami yang berada di lantai 2, jamaah kami yang berada di lantai 2, mohon untuk tidak bercampur antara perempuan dan laki-laki. Mohon untuk tidak bercampur antara perempuan dan laki-laki. Pada tenaga keamanan mohon ditertibkan. Nama lengkap dari Buya Yahya adalah Yahya Zainul Ma'arif LC.MA PhD. Beliau lahir di Blitar pada tahun 1973 dan sekarang bertempat tinggal di Komplek Daya ataupun Lembaga Pengembangan Dakwah LPD Al-Bahjah, Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Beliau pernah mengecap pendidikan di Ponpes Pondok Pesantren Dalullah wa Dakwah Bangil, Pasuruan selama 8 tahun di bawah asuhan Al-Murabbi Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Sebagai informasi Buya, tahun 2017 Habib Segaf Baharun ada datang ke sini. Beliau juga belajar 9 tahun di Hadramaut kepada para ulama di Tarim dan Mukalla Hadramaut, Yaman di bawah asuhan Al-Murabbi Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun dan Al-Murabbi Al-Habib Idrus bin Umar Al-Kaf. Doktor beliau ambil di American University for Human Science, California, USA. Saya rasa mungkin kita juga perlu mengetahui siapa guru-guru beliau. Yang pertama itu ada Habib Husin bin Soleh Al-Muhdor, Bondowoso, Habib Qasim bin Ahmad Baharun Bangil, Habib Ahmad bin Husin As-Segaf Bangil, Ustadz Qoimuddin Abdullah Bangil, Habib Soleh bin Ahmad Idrus Malang, Habib Abdullah Mulai Hailah Malang, Habib Muhammad Al-Haddad Malang, Ustadz Nasihin Bangil, Kiai Haji Imron Mahbub Blitar, dan masih banyak lagi guru beliau yang lain. Untuk karyanya tidak mungkin kita bacakan satu persatu karena sudah sangat besar karya dari Buya Yahya. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Buya Yahya dan nantinya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Atau para jamaah sekalian hadirin wal hadirat boleh juga menyampaikan pertanyaan melalui nomor kontak kami, mohon dicatat 0852 60 95 5663 0852 60 95 5663. Terima kasih kepada Buya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa sallallahu wa salamuhu ala ar-raufir rahim المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا. نعوذ بك يا ربنا من البغضاء والحقد والكبر والرياء ونسألك يا ربنا الرحمة والمحبة فيما بيننا
إنك أنت على كل شيء قدير اجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتبادلين فيك إنك أنت على كل شيء قدير. أما بعد, yang sangat kami cintai dan muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para masyayikh yang hadir yang kami tidak sebut satu demi satu, dan juga Bapak Bupati kita yang hadir dan istimewa. Beliau menghadiri sampai selesai, sebab biasanya ada tanda beliau senang bahwasanya menyifati tempat ini tempat yang baik, dan insya Allah kita perlu insya Allah orang yang berkumpul di sini baik-baik. Biasanya ada bupati itu nyambut langsung pergi. Ini istimewa, bahkan makanya tolong biar ketahuan, karena ini akan ditayangkan di seluruh Indonesia, disaksikan, biar para bupati sama wali kota yang lain itu tahu kalau hadir pengajiannya Ustaz itu jangan nyambut dok langsung pergi, kasih contoh langsung sama beliau, insya Allah. Baik, semoga Allah menjaga beliau dan menjaga kita semuanya. Malam ini kami ingin hadirkan satu makna keindahan dalam bersaudara, dalam bersahabat, dan agar kita terjauh dari hal yang menjadikan kita tidak indah, yaitu mahabbah, rahmah, mawaddah di antara saudara. Kita berangkat dari saudara yang sering disebut dengan sambung silaturahim. Banyak orang bermusuhan dengan saudara, tidak akur dengan saudara, yang tidak bisa baik dengan saudara, sangat susah untuk baik kepada yang lainnya, karena saudara itu pendukung untuk baiknya banyak, ibunya sama, bapaknya sama, saudara. Sehingga orang yang memutus tali persaudaraan itu diancam oleh baginda Nabi, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Artinya orang yang memutus tali persaudaraan harus mencicipi neraka, dan memutus tali persaudaraan menjadi sebab banyak masalah dalam hidupnya, termasuk sempit rezeki, susah usaha karena memutus tali persaudaraan. Tapi begitu sebaliknya, barang siapa yang ingin ayyubsatallahu fi rizqih, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, termasuk dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Tapi jangan sampai motivasi silaturahmi hanya cari duit, tidak, kita ingin selamat di akhirat. Sebelum kita lanjutkan, tidak usah melihat siapa-siapa, lihat diriku sendiri, bagaimana urusanku dengan saudaraku. Kenapa aku bermusuhan dengan saudaraku? Dan ini kadang tertipu. Orang yang paling jahat dengan saudara biasanya dia juga yang paling senang umroh, senang puasa Senin Kemis, senang kumpulan dengan majelis zikir. Cuma tertipu dia, ternyata dia memutus tali persaudaraan. Karena begitulah hebatnya iblis dan setan yang sudah pengalaman mengganggu anak Adam dari masa ke masa. Maka malam ini akan kita benteng itu setan, kita bikin nangis, tidak bisa memecah belah di antara kita dengan saudara kita. Ayo kita kembali pada saudara kita dengan mahabbah, dengan cinta. Maka dari itu jangan lihat orang lain, lihat diriku sendiri. Bagaimana aku dengan abangku, bagaimana aku dengan adikku. Dan kita harus tahu apa yang dimaksud dengan silaturahmi itu. Nabi menyebutkan dalam hadis sahih, laisal wasilu bil mukafik. Penyambung silaturahmi itu, kalau kita ingin sambung silaturahmi dengan saudara, itu bukan
Laisal wasilu bil mukafi. Silaturahmi itu bukan kita membalas kebaikan orang yang baik sama kita. Bukan di saat adik kita baik sama kita lalu kita balas. Bukan di saat kakak kita baik dengan kita lalu kita balas. Kalau balas kebaikan itu biasa, enteng. Walakinnal wasil, akan tetapi penyambung silaturahmi yang sejati adalah man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Barang siapa yang diputus tali persaudaraannya, dijaili, dijahati, justru dia mendekat, ngebaikin dia. Memang ini berat, akan tapi harus kita jalani. Harus kita jalani. Maka langkah-langkahnya kita harus paham bahwasanya silaturahmi itu ada dua. Silaturahmi zahir dengan silaturahmi batin. Kalau orang silaturahmi zahir belum tentu batinnya nyambung loh ya. Maka yang terpenting ternyata batin. Silaturahmi zahir mah biasa, kunjung mengunjungi. Bisa jadi kunjung mengunjungi hanya basa-basi saja. Anda pernah mendengar atau bahkan mungkin Anda dan pernah berkata, yuk ke rumah paman, nggak enak, takut keduluan, cuma gitu saja. Keduluan tidak enak, bukan karena dia rindu untuk sambung silaturahmi. Kita silaturahmi zahir iya, tazawaru, salinglah kau kunjung mengunjungi. Baginda Nabi yang menyuruh, akan tetapi tujuannya harus tahu. Tazawaru, hendaknya kau bisa saling kunjung mengunjungi. Tahabu, agar kalian saling mencintai. Tujuannya menghadirkan cinta dengan saudara. Tahadu, salinglah engkau berikan hadiah. Hendaknya kau bisa saling berikan hadiah. Tujuannya dong, jangan hanya sekedar beri hadiah. Tujuannya harus tahabu, agar kalian saling mencintai. Karena ada orang beri hadiah bukan untuk cinta. Ada orang beri hadiah bukan untuk cinta. Kepentingan urusan dagangnya bisa saja. Seorang punya toko gede, setiap bulan Ramadan bagi-bagi hadiah. Apakah untuk bangun cinta? Mungkin ada membangun cinta, tapi yang banyak adalah agar nanti setelah bulan Syawal belanja lagi kepada dia. Bukan karena cinta. Tapi kita ingin memberikan hadiah untuk mewujudkan cinta. Jadi silaturahmi zahir mah enteng, kunjung mengunjungi gampang. Coba kalau orang silaturahmi zahir tanpa dibarengi dengan silaturahmi batin, apa hasilnya? Gak ada bisa jadi silaturahmi zahir yang kita lakukan justru menjadi sebab batin kita rusak. Contoh, silaturahmi keluarga besar Pak Haji siapa? Seorang haji punya keluarga besar. Silaturahmi perkumpulan, silaturahmi nyembelih kerbau, sapi, kan banyak sapi tadi kelihatannya. Nyembelih sapi, silaturahmi keluarga. Cuman karena dia tidak pernah menata hati, waktu silaturahmi pada kumpul semuanya, ternyata semua lirik-lirikan. Ibu-ibunya lirik-lirikan, hadir begini aja gelangnya dipakai semuanya, jamnya gede, bajunya pamer, mobilnya. Rupanya setelah pulang ke rumah masing-masing, semuanya punya bahan baru untuk menggunjing saudaranya. Karena silaturahminya zahir. Maka kita harus tahu silaturahmi batin itu bagaimana. Sederhana, silaturahmi batin adalah silaturahmi hati sebelum kita silaturahmi zahir. Pastikan Anda sebelum datang ke rumah paman, sebelum bertemu dengan beliau saudara, sebelum ketemu adik, Anda sudah bisa memulai dengan silaturahmi batin. Anda mendoakan. Jadi Anda jangan kunjung ke rumah siapapun, jangan Anda memberi hadiah kepada siapapun, kecuali Anda sudah memulai di tengah malam mendoakan silaturahmi batin. Anda ingin ke rumah paman, ya Allah, aku besok mau ke rumah pamanku, ya Allah, berikan kepada pamanku segala kebaikan, ya Allah, jangan kau tampakkan kepadaku segala yang tidak baik, ya Allah, angkat derajat pamanku, ya Allah. Doakan terus, baru besok datang ke tempatnya. Ini harus kita mulai dari mendoakan saudara. Bukan sekedar kunjung mengunjungi, tidak membuahkan hasil kalau tidak dibarengi dengan niat, dengan panjatan doa di saat sebelum bertemu. Itulah pembersih hati yang sesungguhnya. Kalau Anda belum bisa mendoakan di saat berpisah, di saat kita masih di rumah masing-masing, kalau belum bisa mendoakan, bohong kalau dia silaturahmi menyambung hati, sungguhnya nggak ada.
Wong doain tidak pakai modal saja nggak bisa kok. Apalagi sampai bertemu harus bawa mobil, pakai bensin, pakai solar, pakai tenaga. Pasti ada sesuatu selain itu. Basa-basi atau nggak enak. Nggak enak kalau nggak datang kita, nggak enak. Wong silaturahmi kok nggak enak. Kepentinganmu, hei hamba Allah. Mestinya kita berebut untuk silaturahmi dengan hati. Maka mulailah dengan banyak mendoakan saudara-saudari kita. Khususnya di saat Anda dijahilin sama dia. Oh, hati-hati. Di saat kita dijahatin atau Anda dijahatin oleh saudara, awas. Ingat bagi Nabi menyebutkan laisal wasul bil mukafi, nyambung silaturahmi itu bukan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada sehinanya sudah dibentak. Nggak tahu kenapa waris kok panas, memang ada setannya yang gede. Nah, hati-hati, ahli neraka banyak gara-gara warisan. Padahal harta waris kalau Anda ambil dengan benar sesuai dengan aturan waris, itu akan menjadi harta yang sangat penuh berkah. Kenapa? Itu dicari oleh orang tuamu dengan beras keringat, dengan niat untuk muliakan sang anak. Tapi kalau diambil dengan zalim jahat, dia menjadi orang sengsara, tidak akan bahagia di dunia dan tidak akan bahagia di akhirat. Hati-hati dengan harta waris peninggalan orang tua. Hei hamba Allah, ini kadang-kadang sebut-sebut gara-gara warisan ini silaturahmi tidak terjadi. Biarpun kadang waktu reuni kumpulnya mereka kerbau. Pernah suatu ketika kita mendatangi seperti ini, keluarga ngomong, Buya, kami itu bisa senyum semuanya ini kalau ada acara begini, kecuali saat membahas waris, langsung berubah semua mukanya. Karena sudah sampai generasi 4 belum dibagi, sehingga seolah-olah merasa punya semuanya, padahal kalau dibagi hanya dapat secuil. Karena merasa itu kan repot, merasa ini kan ada bagi Allah, na'udzubillah, neraka. Maka waris hendaknya segera dibagi. Yang kedua, di dalam pembagian waris pastikan Anda menjadi orang yang paling lembut dan paling pasrah kepada syariah. Kalau Anda mulai mengangkat suara, Anda memicu yang lain mengangkat suara, Anda iblis. Saya sampaikan semacam ini biar Anda masuk surga. Saya harus keras begini karena apa? Capek urus orang rebutan waris. Kadang yang paling pinter, yang paling alim, hafal Quran kadang-kadang, na'udzubillah, yang penting masuk neraka jahanam. Mungkin ada yang kaget ini, Buya kalau di ceramah di televisi lembut, hari ini serem. Hari ini serem, memang lagi serem, memang bahasa serem, horor ini. Masya Allah. Rebutan waris, na'udzubillah, tolong. Di saat di rumah Anda ada pembagian waris, pastikan Anda yang paling lembut suara Anda. Dan Anda orang yang paling pertama berkata, terserah para kiai gimana ngatur, saya tidak ngerti, sampaikan, biarpun ada seorang alim. Harus begitu. Kalau ada satu mengangkat suara, ternyata semuanya bersuara, na'udzubillah. Aneh, waris itu panas banget, luar biasa. Sampai hari ini saya kalau sudah urusan waris stres nih, saya nggak beres-beres. Maka insya Allah di surga semuanya. Gak ada yang berebut waris setelah ini. Yang berebut waris sadar, takutlah kepada Allah, segera berdamai. Segera berdamai. Tapi pun demikian ini masalah urusan waris segera dibagi pun demikian ada aturannya dalam pembagian. Kita masukkan fikih juga. Jadi warisan itu akan dibagi setelah 5 hal ya. Yang pertama, utang kepada Allah diberesin. Mungkin dia punya kafarah harus bayar, atau sudah pernah wajib haji, atau pernah nadar, harus diberesin dulu. Utang kepada Allah. Yang kedua, utang kepada manusia diberesin. Jangan seperti sebagian anak yang jahat, cepat dibagi sebelum ditagih. Ini kurang ajar. Beresin dulu utangnya, jangan dibagi dulu. Yang kedua apa? Urutan utang kepada manusia diberesin dulu. Yang ketiga, hak-hak zakat. Wajiban zakat, barangkali toko sudah waktu keluar zakat, cuman belum bayar zakat, cuma mati duluan, keluarkan dulu zakat. Jangan dibagi dulu, haram membaginya karena itu ada hartanya fakir miskin. Ini fikihnya. Yang keempat adalah tunaikan wasiat-wasiatnya. Tapi ingat masalah wasiat ini tidak semua wasiat Anda penuhi loh ya, hati-hati. Wasiat itu tanyakan ulama. Apakah wasiat ini wajib dipenuhi atau tidak? Sebab ada wasiat yang haram dipenuhi. Wasiatnya begini, nah, kalau abah mati nanti tolonglah, nah, itu ada anak suka mabuk, siapin deh minuman keras 2 kerat. Kurang ajar. Wasiat apa itu?
Wasiat haram, ada wasiat yang tidak boleh dipenuhi, makanya tanya ustaz. Dan wasiat ada aturannya. Wasiat pada ahli waris tidak boleh lebih dari sepertiga, sepertiga pun harus ada kesepakatan. Nanti ada. Pokoknya tidak semua wasiat harus dipenuhi, maka tanyakan. Tapi yang keempat wasiat disebut para ulama, beresin dulu wasiatnya. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah. Ingat, biaya perawatan jenazah diambilkan dari perawatan yang fardu kifayah. Adapun yang bukan fardu kifayah nggak boleh diambilkan dari harta mayat, mohon maaf. Yang biasa sering adakan selamatan sehari, 2 hari, 3 hari, jangan diambilkan dari harta waris, itu haram kalau Anda ambil dari harta waris. Kalau Anda ingin bersedekah dari duit dari kocek Anda baru benar. Kalau Anda ambilkan dari harta waris, karena milik saudara-saudara, harus saudara setuju semuanya. Jangan mentang-mentang Anda kakak tertua langsung sapinya 3 disembelih semuanya. Yang lain ngendes, ya Allah utangku belum dibayar, aku punya utang sapiku sudah disembelih. Hati-hati, ternyata harus ada ilmunya. Jangan mentang-mentang wah ini suka ngadain acara tahlilan dan sebagainya seenaknya main sembelih kambing. Tidak, ada ilmunya. Hei hamba Allah, nggak boleh diambilkan dari harta waris, apalagi ada anak yatimnya yang nggak bisa diminta izin sampai kapan pun nggak bisa, nggak boleh. Maka hati-hati ini, jangan sampai kita beribadah nggak pakai ilmu malah maksiat, malah menjadikan sebab kita dosa. Apalagi punya utang, belum bayar rumah sakit, dibagi warisnya. Jadi setelah 5 hal ini diantara masalah waris. Kami masukkan bab fikihnya, bahasan fikihnya. Ini sebuah contoh saja masalah waris ini, banyak orang bermusuhan gara-gara waris. Maka sudah kasih kami kunci, pokoknya di saat dalam rumah keluarga Anda ada pembagian waris, maka jadilah Anda orang yang paling lembut dalam bertutur kata. Yang kedua, pastikan Anda mengatakan terserah para ulama apa yang mereka lakukan. Setelah itu indah, setelah itu Anda yang paling pasrah. Kalau sudah seandainya ada hak Anda keambil saudara, segera relakan, karena hitungannya sudah ada di hadapan Allah. Hitungannya ada di hadapan Allah, maka jangan sampai kita zalim kepada saudara. Kemudian juga ini masalah-masalah semacam itu. Semua yang ada di rumah itu, selagi belum dibagi itu lengkap namanya nama ahli waris. Dia pun hanya segelas. Gelas itu lengkap, anak pertama, kedua namanya ada sini. Makanya kalau ada satu ngantongin gelas, haram dia. Tapi harus ada pembagian, paling tidak ada penyerahan. Misalnya begini, adik-adikku semuanya gelas-gelas dan sebagainya, siapa yang mau ambil, harus ada kesepakatan dulu begitu. Atau langsung begini, karena adik kita yang paling bungsu itu yang paling lama ngerawat ibu, perabot rumah tangga untuk dia semuanya gimana, oke, baru sah. Tapi kalau diem-diem nggak pakai kesepakatan begini, itu juga menjadi sebab permusuhan. Tahu keset sudah rusak, mulai kemarin ditendang-tendang begitu, tak taunya oleh salah satu anaknya diambil, dicuci, taruh di rumah. Apa kata yang lainnya? Loh, kok keset ada di sini? Jangan-jangan yang lain juga dibawa ke sini. Subhanallah, setannya gede urusan waris ini. Jadi insya Allah Anda di surga semuanya. Kalaupun Anda yang bermasalah urusan waris, insya Allah setelah ini akan selesai. Kami husnudzon Anda adalah rindu kemuliaan, rindu surga. Biarpun harus Anda berikan mungkin harta Anda, harus Anda bayar mungkin sampai harta habis demi keselamatan di akhirat. Atau paling tidak segera minta maaf untuk minta tempo, adikku tersayang, aku pernah mengambil hartamu, tolong maafkan saya, nanti insya Allah kalau aku ada rezeki aku akan bayar. Jangan diam-diam keburu mati, na'udzubillah. Mati dalam keadaan boleh kepada saudara, akan ditemukan kezalimannya di alam barzah, akan ditemukan dosanya di saat di padang mahsyar, akan menjadi beban dia menyeberang sirat sehingga tidak akan selamat masuk ke neraka jahanam gara-gara kezaliman tersebut. Inilah yang harus kita pahami masalah silaturahmi itu. Ada sebab-sebab, termasuk diantaranya sebabnya gara-gara nikah. Masya Allah, tidak tahu pokoknya sih. Kalau gitu, makanya saya lebih senang nyari sebabnya itu. Gara pernikahan ini sudah, Masya Allah, gara nikah sudah dilarang sama suaminya. Kalau kamu biayai adikmu, awas ya. Istrinya diancam sama suaminya. Kalau kamu ngasih-ngasih adikmu, awas ya. Tak taunya ada seorang istri berkata begini, Bu ya, gimana sih hukumnya suami saya kok ngasih-ngasih adiknya tanpa sepengetahuan saya?
Saya tanya, itu duitnya siapa sih Bu? Ya duitnya dia, masa enggak suka? Oh duitnya suka. Terus kenapa kok kamu marah-marah? Mesti kamu dukung kalau suamimu berbuat baik pada saudaranya. Ini termasuk rumus yang perlu kami hadirkan. Hei suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan saudara-saudarinya, agar dia menjadi ahli surga penyambung silaturahmi. Jangan dilarang kalau berbuat baik. Hei para istri yang solehah, ajari suamimu agar semakin baik dengan saudara-saudarinya, sehingga setelah menikah dengan dirimu semakin baik, berarti ada sukses. Telah menjadikan suamimu suami yang penyambung silaturahmi, berkah rezekinya banyak. Cuman ada istri yang Masya Allah, kalau sudah suami yang bantu adiknya langsung mukanya cemberut sebulan, sebetulnya itu adalah jin pakai kerudung dia itu. Ada semacam itu, tapi di sini nggak ada. Insya Allah orang solehah semuanya, soleh semuanya insya Allah. Inilah yang bisa kami hadirkan. Kami sedang diskusi ya, silaturahmi baru pertama kami masuk ke sini. Cuman pembahasannya pas gilirannya berat di sini. Tapi begitu harus saya sampaikan. Kenapa? Ya begitulah. Karena kita ya seingatnya aja, kalau ngomong di sini ngomong apa yang jadikan Allah. Kami ngomong gini juga Allah. Barangkali ada satu yang punya masalah sehingga setelah ini jadi beres, kan begitu. Setelah amat masuk surga insya Allah. Jadi sambung silaturahmi khususnya dengan orang yang jahat sama kita, yang nggak benar sama kita, yang jahil sama kita, Anda dahulukan dia. Dan jangan mau ditipu oleh syaitan. Jangan mau ditipu oleh syaitan bermusuhan gara-gara tadi beda ayah, beda ibu dan seterusnya, perebutan waris gara-gara pernikahan. Ini saja insya Allah ada yang ditanyakan. Mungkin lebih enak setelah pertanyaan-pertanyaan. Sudah malam juga. Subhanallah, luar biasa pencerahan dari Buya. Semoga apa yang disampaikan oleh Buya bermanfaat untuk kita cerna dan kita pikirkan secara seksama sehingga menjadi pelajaran berharga ketika kita pulang ke rumah nantinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui nomor kontak kami, terlebih dahulu kami memberikan kesempatan kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya. Kepada yang mau bertanya silakan ditunjuk tangan. Kita buka tiga orang yang bertanya di sesi yang pertama. 1, 2 di belakang ya. Di belakang 1, di tengah dengan di depan. Panitia mohon mic-nya. Assalamualaikum Buya. Kadang kita ketika beribadah datang ria, kita hilangkan ria, datang ujub. Dari waktu ketika beribadah datang hubujah, kita hilangkan hubujah, datang hubunwa. Yang ingin saya tanyakan kepada Buya, bagaimana kiat-kiat agar itu semua bisa kita hilangkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kita yang punya hawa nafsu yang disebut ammarah bisu. Dan hawa nafsu yang ada dalam diri kita tuh sering bersekongkol dengan setan, sehingga hawa nafsu itu menjadi madkhal, tempat masuknya setan kepada kita. Kadang hawa nafsu menjelma menjadi riya, kadang hawa nafsu menjelma menjadi ujub. Itu adalah ulama menyebut madakhil setan. Setan masuk seperti itu. Jadi setan itu pertama itu ngalangi kamu jangan sholat ya. Tak taunya masih maksa sholat karena Anda punya ilmu. Setan sedih lari tapi balik lagi. Ya sudah sholat yang banyak. Setelah dibisikin apa? Kamu ini paling hebat sholatnya. Mulai ria. Wah, ujub saya ini. Madakhil, pintu yang kedua, pintu yang ketiga. Nah, kita harus tahu bahasanya begitulah sampai terus ada godaan. Setan kabul. Pintu 1, pintu 2, pintu 3. Sampai katakan 7 pintu. Setan 7 pintu punya 7 cabang lagi. Waduh. Pokoknya apa? Setan berjanji untuk masukkan Anda ke neraka jahanam. Makanya kita harus waspada dengan bisikan setan. Sebenarnya kuncinya satu, di saat kita bisa merangi hawa nafsu ammarah bisu. Nah, untuk bisa istiqomah dalam memerangi hawa nafsu, bahwa di saat kita memerangi hawa nafsu itu jihad, sudah dapat pahala.
Anda berusaha untuk ikhlas, sering ada ria, Anda jihad, Anda perangi, itu sudah pahala. Anda ada ujub, Anda perangi. Cara memerangi sesuai dengan bentuknya dong. Kalau Anda merasa ujub, langsung Anda balas. Contoh begini, saya ada ria. Wah, Allah. Ada orang dengar misalnya, kita sedekah 10 juta. Datanya dari Nyanjung, Masya Allah, Pak Haji dermawan banget, Masya Allah, 10 juta. Senang hati kita. Langsung, hei hati, hei kau, senang kau disanjung? Awas ya, ambil kotak 20 juta, awas ya, kalau senang lagi awas ya. Itu memang caranya begitu. Bang Ghazali ngajari begitu. Sholat, depan calon mertua khusus banget, Allahu Akbar. Sampingnya calon mertua, sehingga lama sholatnya. Ingat, ya Allah, aku sholat demi calon mertua. Masuk kamar kunci. Kalau tadi sholat panjang amat, sekarang lebih panjang lagi. Memang begitu caranya Bang Ghazali ngajari, termasuk ujub, termasuk semuanya. Jadi langsung